Assalamualaikum semuanya, kembali lagi dengan saya Dela. Nah, sesuai judulnya, kali ini saya akan ngebahas mengenai kehamilan kosong. Nah, sebenarnya saya udah pernah ngebahas mengenai kehamilan kosong di video saya yang ini. Nah, itu tuh video udah lama banget dan sorry banget, video itu tuh terlalu singkat banget menjelaskannya karena memang awal mula saya nge-YouTube tuh agak kurang percaya diri gitu. Nah, makanya di video ini saya akan ngejelasin lagi dan ngasih share informasi yang lebih detail mengenai kehamilan kosong. Nah, tapi sebelum kalian tonton video ini sampai habis, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dan nyalain tombol notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru di setiap minggunya dan supaya saya lebih semangat lagi ngasih informasi terbaru. Nah, langsung aja kita akan bahas. Oke, kehamilan kosong ini tuh sering banget ditanyain oleh kalian, khususnya buat kalian yang pas USG tiba-tiba pas dicek janinnya belum kelihatan. Nah, ini nanti saya akan bahas, tenang aja. Tapi di sini saya akan kasih tahu dulu sebenarnya apa sih kehamilan kosong itu. Nah, secara medis kehamilan kosong itu punya nama lainnya atau nama medisnya, yaitu Bleach Ovum atau singkatannya BO. Atau nama lainnya lagi adalah kehamilan anembrionik. Nah, secara definisi sebenarnya banyak banget berbagai sumber yang menjelaskan definisi mengenai kehamilan kosong. Jadi ada yang bilang kehamilan kosong itu merupakan kehamilan yang patologi atau kehamilan tidak normal di mana janin tidak terbentuk semestinya. Lalu secara definisi juga mengatakan bahwa kehamilan kosong ini merupakan di mana sel itu berkembang membentuk sebuah kehamilan tetapi tidak ada embrio atau bakal janin di dalamnya. Mungkin agak bingung ya kalau saya menjelaskan secara definisi, tapi di sini saya akan kasih gambarannya. Kayak misalnya telur. Nah, telur itu kan terdiri dari di dalamnya itu ada yang namanya putih telur dan kuning telurnya. Kuning telurnya ini yang nanti akan membentuk atau akan menetas sebagai itik. Nah, pada kehamilan kosong si kuning telurnya itu nggak ada. Jadi intinya adalah hamil kosong itu ya ada kehamilan tetapi janin di dalamnya itu tidak ada. Makanya disebut sebagai kehamilan kosong. Nah, terus untuk mengetahui kita hamil kosong itu gimana sih? Ada nggak sih tanda-tandanya atau gejalanya mengenai hamil kosong atau Bleach Ovum? Sebenarnya ini agak susah untuk diketahui kecuali dengan pemeriksaan USG, tapi ada beberapa hal yang teman-teman harus ketahui mengenai kehamilan kosong ini. Pertama, pada kehamilan kosong itu sama seperti kehamilan pada umumnya, akan merasakan tanda-tanda kehamilan di mana test pack-nya positif. Jadi kalian pada saat melakukan test pack hasilnya positif atau garis 2. Kemudian kalian juga akan merasakan tanda-tanda kehamilan seperti mual, kemudian juga muntah, mungkin nyeri payudara, dan intinya adalah kalian tetap merasakan tanda-tanda kehamilan pada kasus Bleach Ovum atau kehamilan kosong. Kemudian yang kedua adalah keluar flek pada saat kehamilan atau bercak darah. Dan di sini saya perlu menekankan satu hal bahwa nggak semua flek atau keluar darah pada saat kehamilan itu merupakan kehamilan kosong. Enggak ya, ada juga memang karena implantasi atau awal terjadi pembuahan dan lain sebagainya. Jadi memang untuk memastikannya tentu harus dilakukan pemeriksaan ke dokter. Tapi ini bisa dijadikan kewaspadaan bagi teman-teman. Kemudian yang ketiga, uterus akan tetap membesar atau rahim kalian akan tetap membesar seperti kehamilan pada umumnya. Kemudian meskipun tidak ada perkembangan embrio, tapi kadar HCG terus diproduksi. Makanya pada saat melakukan test pack itu tetap positif, teman-teman. Dan selanjutnya ketika dilakukan pemeriksaan USG abdominal atau USG di bagian perut, itu pada saat usia kehamilan 8 minggu masih belum terlihat janin di dalam kantung kehamilan. Pada umumnya usia kehamilan 6 minggu itu sudah mulai terlihat janin di dalam kantung kehamilan. Tetapi pada kasus Bleach Ovum pada usia kehamilan 8 minggu atau di atas 8 minggu janin itu tidak terlihat di kantung kehamilan. Nah, jadi itu dia mengenai hal-hal yang harus kalian tahu mengenai Bleach Ovum. Nah, terus ada nggak sih penyebab terjadinya BO ini atau kehamilan kosong? Nah, siapa tahu kan bisa mencegah gitu ya. Nah, menurut penelitian sebenarnya Bleach Ovum atau kehamilan kosong itu penyebabnya belum diketahui secara pasti, teman-teman. Tetapi bisa juga diduga karena faktor-faktor berikut ini. Nah, faktor-faktor yang pertama adalah kelainan kromosom. Jadi kelainan kromosom ini dapat disebabkan oleh pembelahan sel yang tidak sempurna, baik dikarenakan sel telur yang kurang bagus atau sperma yang kurang bagus. Kemudian faktor ini juga menjadi penyebab
terjadinya kehamilan kosong bisa dikarenakan usia dan juga paritas. Jadi usia yang terlalu tua pada saat kehamilan atau terlalu muda itu beresiko mengalami komplikasi pada saat kehamilan, walaupun tidak semua, tetapi resikonya ini jauh lebih besar gitu ya, kurang lebih teman-teman. Nah, kemudian paritas itu jumlah seberapa sering kita atau individu itu melahirkan. Semakin sering angka melahirkannya, ini bisa meningkatkan resiko terjadi kehamilan kosong. Kemudian kelainan genetik juga diduga sebagai faktor resiko BO atau kehamilan kosong. Dan selanjutnya adalah mengenai gaya hidup. Orang-orang yang sering merokok sebagai perokok aktif atau mungkin perokok pasif, dan juga orang-orang yang sering meminum alkohol juga dapat meningkatkan resiko terjadinya kehamilan kosong. Dan yang terakhir bisa dikarenakan infeksi TORCH, infeksi rubella, kelainan imunologi, dan diabetes yang tidak terkontrol, meskipun ini resikonya sangat kecil terjadi teman-teman. Nah, sekarang kalian udah pada tahu nih mengenai apa sih bleeding ovum itu atau kehamilan kosong, dan kalian juga udah tahu penyebabnya dikarenakan apa saja, faktor-faktornya, kemudian juga tanda gejalanya seperti apa. Nah, sekarang jadi pertanyaannya, gimana sih cara untuk mengetahui apakah kita mengalami bleeding ovum atau tidak? Karena yang pastinya kita nggak mau dong kalau kehamilan kita ini ada masalah. Tentunya kita semua mengharapkan semuanya dalam keadaan baik-baik aja dan tetap sehat. Nah, untuk cara mengetahuinya ya tentunya harus melakukan pemeriksaan ke dokter atau bidan, yaitu dengan menggunakan alat yang namanya USG. Nah, di video ini saya udah ngejelasin mengenai fungsi-fungsi USG. Kalian bisa lihat videonya untuk penjelasan lebih detailnya. Nah, salah satunya adalah untuk mengecek apakah kehamilan kita ini normal atau tidak, untuk mengetahui apakah kita mengalami kehamilan kosong atau tidak. Karena memang untuk mengetahui kita mengalami BO itu nggak cukup hanya melalui tanda-tanda yang tadi saya sebutkan teman-teman. Untuk memastikan ya harus dilakukan pemeriksaan. Nah, pada umumnya usia kehamilan 5-6 minggu, kantung kehamilan itu sudah berisi janin di dalamnya, walaupun ukurannya masih sangat kecil atau hanya berupa titik saja di bagian gambar USG-nya gitu ya. Tetapi ada juga yang mungkin hanya terlihat kantung kehamilan. Nah, pada kasus ini biasanya dokter atau bidan akan menyarankan buat teman-teman untuk kontrol kembali 1 bulan kemudian. Fungsinya apa? Untuk melihat apakah ada perkembangan di kehamilan kalian, apakah di kantung kehamilannya itu sudah ada janinnya atau belum. Nah, makanya penting banget buat kalian untuk selalu kontrol kehamilan, baik di trimester awal, trimester kedua, dan juga trimester ketiga kehamilan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu bertanya atau jangan malu untuk bertanya kepada dokter jika terjadi sesuatu pada saat pemeriksaan atau ada hal-hal yang kalian merasa bingung gitu ya. Jangan sungkan untuk bertanya ke dokter, karena khawatirnya kalian malah berasumsi yang tidak-tidak. Kemudian tindakannya apa? Tindakan yang akan dilakukan selanjutnya jika memang terbukti mengalami kehamilan kosong, kembali lagi tergantung kondisi, setiap orang itu berbeda-beda. Tentunya wewenang untuk menjelaskan tindakannya seperti apa bukan wewenang saya sebagai bidan. Mungkin penjelasannya kalian bisa tanyakan ke dokter kalian, khususnya dokter spesialis kandungan. Kemudian selanjutnya yang jadi pertanyaan adalah apakah kehamilan kosong ini bisa dipertahankan? Ya memang sih, pasti semua orang nggak menginginkan terjadi masalah pada saat kehamilan, dan ketika mengalami bleeding ovum, banyak teman-teman yang mungkin antara percaya nggak percaya kalau mengalami kehamilan kosong, dan ada beberapa orang yang tetap kekeh ingin mempertahankan kehamilannya walaupun sudah didiagnosa kalau kehamilannya itu kosong. Jadi sekitar usia kehamilan 14-16 minggu akan terjadi abortus spontan atau terjadi perdarahan jika kalian tetap mempertahankan kehamilan kosong kalian, dan tentunya ini akan membahayakan buat diri kalian dan juga kesehatan reproduksi kalian. Jadi saran saya ikuti instruksi atau arahan dari dokternya. Jika ada yang memang mengganjal di hati kalian bisa diskusikan bersama dengan dokter kalian. Dan yap, itu dia mengenai penjelasan kehamilan kosong. Kalau misalnya ada yang kurang di video ini, saya ucapkan mohon maaf. Dan kalau misalnya kalian ingin sharing, kalian bisa share di kolom komentar atau kalian bisa DM saya di Instagram. Dan yap, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat ya.